Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman di sana baik-baik saja ya. Selalu bersyukur, tetap semangat, dan tetap bahagia tentunya. Alhamdulillah hari ini hari libur suami, tapi aku tetap standby di rumah aja karena ternyata cuaca hari ini tidak mendukung untuk kita keluar rumah ya teman-teman. Jadi kadang gerimis, kadang hujan, terus juga kadang reda, jadi nggak menentu. Dan semoga ini menjadikan hujan berkah bagi kita semua ya, amin. Seperti di judulnya, hari ini aku mau cerita tentang perjalanan aku mengontrak hingga aku punya rumah sendiri. Dan aku mau klaim dulu ya teman-teman, di sini aku hanya cerita-cerita saja, sharing aja gitu ya. Bukannya mau sombong. Siapa tahu ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil dari cerita aku hari ini ya. Jadi teman-teman, sebelum aku menikah juga aku sudah bilang sama suami kalau aku itu nggak mau tinggal di rumah aku, di rumah mama, ataupun juga tinggal di rumah orang tua suami. Dan memang kebetulannya rumah orang tua suami aku itu jauh dari tempat kerja suami yang sekarang ya. Jadi tidak mungkin juga untuk tinggal di rumah orang tua suami. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mengontrak rumah di dekat tempat kerjanya suami. Alhamdulillah kami juga dapat kontrakan rumah yang tetangganya pada baik-baik ya. Tapi ternyata tidak semudah itu juga teman-teman. Jadi untuk mendapatkan rumah yang nyaman itu aku sulit banget ya waktu itu, karena mungkin emang hal yang pertama gitu ya. Karena pas habis akad, paginya akad, siangnya aku langsung pindah ke rumah kontrakan. Jadi aku nggak nginep dulu di rumah mama. Udah sebulan dirasa-rasain kayaknya nggak betah ya. Dan kami memutuskan untuk mencari kontrakan baru. Tapi 1 bulan dijalani juga kayaknya aku nggak betah lagi. Dan akhirnya aku minta pindah lagi teman-teman. Dan kami pun pindahnya ke tempat yang awal tadi ya. Yang pertama aku nikah langsung pindah ke rumah itu. Dan ternyata baru ditinggali 2 minggu kami sudah memutuskan untuk pindah rumah lagi. Karena alhamdulillah kami menemukan kontrakan yang lumayan bagus, masih di daerah yang sama, cuma beda RT aja. Alhamdulillah rumah kontrakannya itu besar ya, ada 2 kamar, 1 musola, dan juga ruang tamu yang lumayan luas. Terus juga ada dapur dan juga WC serta tempat jemur baju. Dan alhamdulillah di sana aku tinggal hampir 2,5 tahun ya, sampai aku punya anak. Tapi seiring berjalannya waktu, anak aku itu suka sakit-sakitan teman-teman. Dari mulai panas, terus juga sampai yang agak berat-berat sampai ke diare. Jadi hampir setiap minggu itu, 1 minggu sekali itu badannya suka panas ya, sedikit-sedikit sakit gitu. Sampai suatu waktu anak aku masuk rumah sakit. Dan di saat itulah ujian terberat aku sebagai seorang ibu teman-teman. Dan karena kejadian itu pula aku dan suami memutuskan untuk pindah rumah lagi. Dan untuk menemukan rumah kontrakan baru yang nyaman gitu ya untuk anak aku, tentunya itu tidaklah mudah teman-teman. Aku dan suami juga butuh waktu yang agak lama ya waktu itu. Sampai udah minta bantuan sama teman-teman semua, suruh dicariin kontrakan gitu ya. Singkat ceritanya alhamdulillah beberapa bulan kemudian aku dan suami dapat kontrakan baru lagi nih. Masih di daerah yang sama dan beda RT saja. Tidak dilamakan lagi ketika aku dan suami sudah cocok, langsung aja aku pindah ke rumah itu. Dan alhamdulillah selama 1 tahun tinggal di sana, semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Anak aku juga tumbuh dengan baik, terus juga lingkungannya baik, tetangganya baik, dan aku merasa nyaman tinggal di sana. Sampai akhirnya aku merasa jenuh juga teman-teman. Dan aku mulai diskusi lagi sama suami, ke depannya mau bagaimana. Suka curhat juga sama orang tua aku, sama orang tua suami, sampai ke titik dimana aku ingin punya rumah sendiri. Setelah mengusulkan itu pada suami, mungkin suami aku jadi kepikiran gitu ya gimana caranya. Selang beberapa bulan, singkat cerita, orang tua aku nawarin tanah nih teman-teman yang ada di samping rumahnya. Dan terjadilah yang saat ini dijadikan rumah aku. Dan itu semua bukan waktu yang singkat teman-teman, karena meskipun ada tanah, tapi kan aku dan suami perlu biaya ya. Dan semua itu adalah proses yang panjang ya. Dan di sini aku hanya mau bilang sama teman-teman semua, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati dan juga pikiran teman-teman, karena kita punya Allah ya. Karena jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin, semua itu akan terjadi ya. Bagi kita sulit, tapi bagi Allah itu sangatlah mudah.
Selalu yakin dan berprasangka baik kepadanya, karena Allah akan berbuat sesuai prasangka hambanya. Jadi tidak usah sedih ya teman-teman, jika saat ini teman-teman masih mengontrak, teman-teman masih tinggal sama orang tua, atau teman-teman juga masih tinggal sama mertua. Bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Nikmati saja setiap prosesnya dan tetap yakin bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.